Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Kamis 25 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adila Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners mengawali berita pertama, yakni hingga kini Kepolisian Polres Barito Timur maupun Polda Kalteng masih belum dapat mengungkapkan penyebab pasti meninggalnya Mega Ekatni 18 tahun remaja yang tewas. Adapun terakhir dari informasi yang didapat pada Minggu 21 Juli lalu terdapat 13 saksi yang sudah diperiksa, serta pihak kepolisian sudah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Herman, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, benar sekali bahwa hingga kini Kepolisian Polres Batu Timur maupun Polda Kalteng masih belum dapat mengungkapkan penyebab kematian pasti meninggalnya Mega Ikatni, remaja yang tewas terbakar bersama motornya yang terletak di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Terakhir dari informasi yang didapat pada Minggu 21 Juli 2024 lalu, sudah ada 13 saksi yang sudah diperiksa. Padahal sebelumnya Kapolda Kalteng melalui Kabid Humas Polda Kalteng menyebut bahwa untuk hasil otopsi tersebut akan keluar 12 hari kemudian. Dan terhitung sudah total hingga hari ini sudah ada 13 sampai 14 hari sesudah kejadian tersebut. Yang mana hingga sekarang polisi sudah meningkatkan status penyelidikan tersebut menjadi penyidik. Saat dikonfirmasi mengenai hasil otopsi tersebut, Kasat Reskrim Polres Barito Timur AKP Adi Haryanto hanya sedikit berkomentar. Dirinya meminta terkait hal tersebut sebaiknya dikoordinasi kepada Kabid Humas Polda Kalteng, yang mana hal tersebut dibuktikan oleh Humas Polda Kalteng sendiri yang mengatakan bahwa untuk kasus tersebut juga dibantu oleh Polda Kalteng untuk dapat cepat menyelesaikan perkara tersebut. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Elan Munaji juga tidak berkomentar banyak terkait kapan hasil otopsi tersebut keluar. Dia hanya mengatakan bahwa untuk hasil tersebut akan segera diumumkan dan akan segera dikeluarkan oleh Kapolda Kalteng maupun dari rumah sakit yang ada di Tamiang tersebut. Dan diberitakan sebelumnya telah terjadi dugaan pembunuhan kepada seorang remaja bernama Mega Ekatni pada Selasa 9 Juli 2024 lalu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Bumi Perkemahan Bangewau, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Baru Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak hanya itu, dari informasi yang didapat untuk barang berharga korban juga raib yang diduga diambil oleh terduga pelaku seperti handphone, dompet, anting, dan yang lainnya. Berdasarkan informasi yang didapat, Mega Ekatni ditemukan warga dengan posisi yang sudah tidak bernyawa, yang terbakar di sebelah motornya yang tidak jauh dari motornya. Tubuh korban berada 1 meter dari kendaraan yang terbakar. Pada leher korban juga terdapat selang kecil yang terlilit dan telah meleleh karena dibakar oleh api. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Menantu Saputra, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali.
Tribuners, sejumlah personel Satreskrim Polres Sampang membongkar kuburan atau ekshumasi salah satu warga desa Mambulu, Kecamatan Tambalengan, Kabupaten Sampang, Madura pada Rabu 24 Juli 2024. Adapun pembongkaran bersama tim laboratorium forensik Polda Jatim tersebut dilakukan sebagai langkah awal dalam proses penyelidikan dugaan penganiayaan terhadap jenazah, yakni Siti Nur Aisyah 50 tahun. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Hanggara Pratama, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa pembongkaran kuburan atau ekshumasi yang dilakukan Polres Sampang bersama tim forensik Polda Jatim terhadap jenazah almarhum Siti Nur Aisyah berusia 50 tahun di desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang, Madura berjalan tertutup. Pantauan di lokasi, pihak kepolisian memasang kain dan terpal di sekeliling kuburan, bahkan garis polisi turut dibentangkan. Hal itu dilakukan agar warga tidak mendekati kuburan mengingat proses ekshumasi tersebut menyita perhatian sehingga warga berbondong-bondong datang untuk menyaksikan. Berdasarkan komentar kuasa hukum terduga korban, Nurul Faryati, pihak keluarga sengaja membawa kematian almarhum Siti Nur Aisyah ke polisi karena kematiannya dinilai tidak wajar. Meninggalnya terduga korban pada Desember 2023 lalu yang diduga kuat dianiaya oleh seseorang. Sebab informasi dari keluarga ataupun masyarakat yang didapat oleh kuasa hukum terduga korban tidak memiliki riwayat penyakit. Almarhum ditemukan meninggal di lokasi sumber mata air atau sungai yang tidak jauh dari kediamannya. Terduga korban meninggal pada malam hari dan ditemukan di pagi harinya. Apalagi di area sumber mata air, tepatnya di bagian tanah terdapat bekas goresan kuku dan bekas seretan, artinya seakan terduga korban diseret. Kemudian proses ekshumasi berjalan sekitar 4 jam lamanya, namun ekshumasi yang dilakukan 7 personel forensik Polda Jatim bersama Satreskrim Polres Sampang belum diketahui hasilnya. Berdasarkan komentar dari spesialis forensik Polda Jatim, Dr. Tuti Purwanti, jika ekshumasi kali ini berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Hanya saja pihaknya belum bisa langsung menyampaikan hasil otopsi, melainkan bisa diketahui 2 pekan ke depan dan nantinya hasil terkait ekshumasi akan disampaikan ke tim penyidik Satreskrim Polres Sampang. Demikian rekan Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama spesialis forensik Polda Jatim, yakni Dr. Tuti Purwanti dan kuasa hukum dari terduga korban Nurul Faryati. Berikut untuk tayangannya. Hari ini kami laksanakan berkaitan sesuai dengan permintaan dari Polres Sampang yang sudah kami terima beberapa hari yang lalu. Gitu. Jadi kegiatan hari ini sesuai dengan permintaan dari penyidik dari Polres Sampang. Ada berapa personil yang datang ke sini? Kami ada 7 personel. 7 personil. Ya. Untuk kondisi di dalam seperti apa? Apakah ada kendala atau gimana? Tidak, alhamdulillah pelaksanaannya dari awal sampai akhir lancar. Lancar. Untuk kondisi hasilnya gimana? Belum. Masih Nanti belum. menunggu hasil akan saya sampaikan. Terhadap yang kami duga sebagai korban kejahatan. Ya, ekshumasi itu proses awal dari penyelidikan untuk kemudian penyidikan, untuk kemudian ditemukan tersangkanya, peristiwa pidananya ditemukan. Nah, ini adalah dalil pertama kita bahwa apakah korban ini, jenazah ini ya, almarhumah ini adalah korban pembunuhan atau tidak. Ini adalah langkah awal kita. Kejadiannya kapan? Kejadiannya sekira bulan Desember. Sampai ada kesengajaan itu gimana? Kalau karena ditemukan di tempat yang tidak lazim. Sebanyak 26 orang pesilat Persaudaraan Setia Hati Ternate atau PSHT Situbondo yang diamankan polisi saat konvoi akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo pada Rabu 24 Juli 2024. Adapun puluhan pesilat dijadikan terdakwa dalam sidang tindak pidana ringan karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.
Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Izzy Hartono, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Adila, pemirsa Tribun News, dapat kami laporkan dari Situbondo. Sebanyak 26 orang pesilat Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT Situbondo yang diamankan polisi saat konvoi akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo kemarin. Puluhan pesilat dijadikan terdakwa dalam sidang tindak pidana ringan atau Tipiring karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Dalam persidangan Tipiring yang dipimpin Majelis Hakim Tunggal Rosian Lutfi yang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Situbondo memvonis puluhan pesilat dengan hukuman penjara selama 3 hari. Selama proses persidangan berlangsung, puluhan personel kepolisian Resort Situbondo turun mengamankan jalannya persidangan tersebut. Usai menjalani sidang Tipiring, puluhan pesilat selanjutnya digiring ke mobil polisi untuk menjalani vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo tersebut. Salah seorang terdakwa Tipiring, Sunan, mengaku dirinya dan temannya divonis hukuman selama 3 hari oleh Majelis Hakim. Bahkan menurutnya meski tidak ada pendampingan hukum dari pengurus PSHT, kata Sunan dirinya mengaku tidak kecewa. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Situbondo, Anak Agung Putra Wirajaya, mengatakan para terdakwa ini didakwa berdasarkan hasil penyidikan, yakni pasal 503 KUHP. Menurutnya pasal 503 itu berbicara barang siapa membuat keonaran di malam hari dan membuat ketidaknyamanan yang mengganggu masyarakat, maka menjatuhkan hukuman kurungan selama 3 hari. Dalam pertimbangan hakim, kata Anak Agung, karena mereka dalam kondisi pengaruh miras atau mabuk dan menyuarakan knalpot motornya dengan keras. Dengan kondisi mabuk itulah yang menyebabkan fatal karena banyak kejadian yang terjadi menurut Anak Agung di beberapa daerah akibat miras. Selain itu, pihaknya menghimbau ini sekaligus menjadi peringatan dan tidak hanya organisasi tertentu, akan tetapi bagi setiap orang yang menimbulkan suasana tidak nyaman. Maka dari itu, sambungnya, pihaknya menjadikan akan secara tegas sanksi untuk memberikan efek jerah sehingga dapat mengembalikan ketertiban dan rasa nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Bahkan menurut Anak Agung, putusan ini sudah sesuai dengan ancaman yang disesuai dengan pasal, yaitu selama 3 hari kurungan. Saat ditanya apakah ditahan atau tidak, Anak Agung mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penuntut umum karena yang menjalankan eksekusi merupakan ranah penuntut umum. Yang jelas menurut Anak Agung, penuntut umum hanya menjalankan tugas persidangan. Untuk itu Anak Agung menghimbau dengan banyaknya peristiwa di daerah yang terjadi, salah satunya penganiayaan terhadap anggota Polri yang terjadi di Jember. Dikatakan ini bukan hanya tanggung jawab teman-teman kepolisian maupun pengadilan, akan tetapi seluruh unsur termasuk juga lembaga dan organisasi yang seperti terdakwa yang tergabung di organisasi tersebut. Jika ada kenaikan agar membatasi anggotanya, ada anggotanya tidak dalam pengaruh miras. Untuk itu, sebelumnya para puluhan ini diamankan oleh pihak Polres pada saat konvoi di malam hari, sehingga mereka langsung digelandang ke Mapolres Situbondo untuk menjalani pemeriksaan. Dari 30 yang diamankan kemarin, salah satu tersangka diamankan dengan membawa senjata tajam dan diproses secara hukum oleh pihak Polres Situbondo. Demikian rekan Adila, kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Humas PN Situbondo, yakni Anak Agung Putra Wirajaya. Berikut untuk tayangannya. Tadi kan para terdakwa itu kan didakwa berdasarkan catatan yang dibuat oleh penyidik kan pasal 503. Jadi pasal 503 itu kan berbicara barang siapa membuat keonaran di malam hari yang membuat kenyamanan malam itu terganggu. Jadi tadi hakim menjatuhkan pidana kurungan. Ancaman pidananya memang paling lama di sana pidana kurungan selama 3 hari. Ya. Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim tadi terdakwanya kan sekitar 28 orang. Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa mereka itu dalam kondisi mabuk, ya. Kemudian menyuarakan motor dengan suara-suara yang keras. Dalam kondisi mabuk itu kan bisa jadi dengan suara yang keras dan segala macam menimbulkan hal-hal yang sifatnya fatal, karena banyak kejadian. Kita tidak berbicara organisasinya, tapi faktanya di Jember atau Banyuwangi kan kemarin
Tribuners warga di Desa Bukit Samang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat dihebohkan dengan penemuan sumber gas alami. Adapun sumber gas tersebut ditemukan pada saat warga akan membuat lubang galian untuk sumur bor pada Selasa 23 Juli 2024. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sulbar. Anwar Wahab, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Betul sekali, Truners, penemuan sumur bor di Desa Bukit Samang ini ditemukan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024, di mana memang warga di Desa Bukit Samang diketahui kesulitan air bersih sehingga sudah ada 4 sumur bor yang digali oleh warga Bukit Saman. Namun pada saat proses penggalian di tanggal 23 kemarin, warga dikagetkan dengan adanya sumber gas yang muncul dari lubang galian, di mana lubang galian tersebut sedalam 40 meter, sehingga warga mencoba untuk membersihkan api ke pipa tersebut, ternyata mengeluarkan api, dan disitulah mereka mengetahui bahwa lubang galian yang dilakukan itu ternyata mengandung gas. Menurut BPD Desa Bukit Samang yang mengatakan bahwa lubang galian yang memiliki gas tersebut tidak hanya satu, tetapi sudah ada 2. Yang pertama itu ada di tengah kota, namun itu sudah berbau gas dan warga takut untuk membersihkan api. Tetapi lubang galian yang kedua itu ada di tengah hutan dan tidak terlalu berbau. Akhirnya dicoba dipercikkan api dan ternyata mengeluarkan api di galian bor tersebut. Hingga saat ini lokasi di Desa Bukit Samang kemudian dipasangi garis polisi oleh pihak kepolisian karena akan dicoba dulu dan diperiksa kandungan air yang ada di sumur tersebut. Dan untuk saat ini warga dihimbau agar tidak mendekati galian tersebut hingga petugas kepolisian maupun petugas setempat bisa mengamankan dan bisa kembali memberikan arahan atau pemberitahuan kepada warga agar bisa kembali digunakan sumur tersebut. Mungkin seperti itu adalah yang dapat kami sampaikan di Sulawesi Barat. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa Bukit Samang, Arifuddin. Berikut untuk tayangannya. Awalnya kemarin ini itu pembor, setelah itu cabut pipa suntiknya belum kita temukan. Setelah jam 1 kemarin dia istirahat, dia sudah masukkan pipa dindingnya, baru ada kejadian di situ mengeluarkan kayak asap naik, seperti kita buka tangki motor ada menguap naik seperti gas. Jadi salah satu di antara pekerja di situ dia tidak yakin, agak penasaran, dia langsung nyalakan koreknya di situ, langsung betul ada api. Berarti kita sudah perkirakan, wah gas betul ini, jadi seperti itulah. Itu katanya sudah 2 titik ya Pak yang mengandung. Iya, itu sudah titik yang, tapi itu yang titik pertama itu tidak terlalu viral ya, karena kalau saya lihat itu kondisinya yang dulu itu lebih tinggi gasnya daripada ini, karena yang kemarin itu bau, dia berbau. Berarti takut, warga takut untuk takut untuk mengetes itu. Ini bor ini Pak untuk apa Pak? Ini bor ini untuk penambahan air bersih untuk ke masyarakat. Ini bantuan desa ini. Katanya di sini air Pak, susah Pak? Ya, di sini air susah, makanya masyarakat di sini sangat memerlukan air bersih. Makanya kita usulkan ke desa, tolong dikasih sumur bor di sini. Tapi ada gasnya Pak? Ternyata di sini ada gasnya. Tribuners, GMKI Cabang Ambon memberikan estimasi waktu selama 3 hingga 7 hari agar kepolisian segera menangkap tersangka kasus ruda paksa ex-camat Taniwel Royke Marten Madoba Afu 46 tahun yang sampai saat ini masih menjadi buron. Permintaan itu buntut kekecewaan dari aksi unjuk rasa pada Selasa 23 Juli yang berlangsung di Mapolda Maluku.
Ketua GMKI Cabang Ambon Apriansyah Atapari mengaku kecewa tak ada kejelasan dari pihak kepolisian atas kasus tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Jenderal Lowis, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Sebenarnya GMKI Cabang Ambon memberikan estimasi selama 3-7 hari agar kepolisian segera menangkap tersangka kasus ruda paksa ex Camat Newell Royke Martin Muda Bafu yang sampai saat ini masih buron. Permintaan itu sebagai buntut kekecewaan dari aksi unjuk rasa pada Selasa 23 Juli 2024 yang berlangsung di Mapolda Maluku. Ketua GMKI Cabang Ambon Apriansyah Atapari mengaku kecewa tak ada kejelasan dari pihak kepolisian atas kasus tersebut. Selain itu, saat aksi pihaknya tak bisa bertemu langsung dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif. Lanjutnya, secara tegas, dirinya meminta kepada Dirkrimum Polda Maluku untuk segera menangkap Royke Martin Muda Bafu dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung sejak aksi itu dilakukan. Dikatakan jika dalam rentang waktu tersebut kepolisian tidak berhasil menangkap tersangka buron itu, maka dirinya meminta agar Kapolsek Taniwel dan Dirkrimum dipecat dari jabatannya. Menurutnya, jika kepolisian tidak becus menjalankan tugasnya, maka kader GMKI yang akan turun tangan menangkap ex Camat Taniwel. Sebelumnya, GMKI Cabang Ambon menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Maluku pada Selasa 23 Juli 2024. Aksi itu sebagai bentuk dukungan terhadap korban kekerasan seksual dan meminta kepolisian segera memburu tersangka yang hingga saat ini masih buron. Dalam aksi itu mereka meminta untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kapolda Maluku. Masa menggelar aksi sekitar pukul 12.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Namun Kapolda tak kunjung menemui masa aksi. Demikian kembali kepada rekan Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menghadiri parade jagung di Desa Sumambung, Kecamatan Kayen Kidul, Kediri pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Bupati yang akrab disapa Mas Dito tersebut berdialog dengan para petani, yakni ada puluhan petani jagung sekitar yang turut berdialog dan menyampaikan aspirasinya kepada Mas Dito. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Lutfi Husmika, silakan untuk laporan lengkapnya. Tribuners, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menghadiri agenda parade jagung yang diselenggarakan di Desa Semambung, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri pada Rabu 24 Juli 2024 kemarin. Setelah melihat langsung berbagai varietas jagung yang ada dalam parade tersebut, Bupati yang akrab disapa Mas Dito ini juga menyempatkan untuk berdialog bersama para petani jagung se-Kecamatan Kayen Kidul. Dalam dialog tersebut, Bupati Mas Dito mendengarkan keluh kesah para petani yang dirasakan selama ini. Selain itu, Bupati Mas Dito juga menyalurkan bantuan alat untuk mempermudah proses irigasi persawahan. Menurut Mas Dito, ada 3 permasalahan utama yang kerap dihadapi oleh para petani. Yang pertama yakni mengenai persoalan pupuk, yang kedua adalah terkait irigasi atau pengairan, dan yang ketiga adalah harga pasca panen.
Untuk persoalan pupuk, belakangan di Kabupaten Kediri sudah mulai teratasi dengan adanya penambahan subsidi pupuk untuk para petani. Sementara untuk permasalahan irigasi, pihak pemerintah Kabupaten Kediri melalui dinas terkait juga sudah mulai memberikan solusi, salah satunya dengan menyalurkan pompa air untuk mempermudah proses irigasi persawahan, terutama saat musim kemarau. Dan yang selanjutnya adalah permasalahan harga pasca panen yang menurut Mas Dito harus dirundingkan dengan beberapa kawasan di sekitar Kediri. Sementara itu, dalam parade jagung kali ini terdapat 24 varietas jagung yang berbeda dari 16 pabrikan, di mana agenda ini mengundang kurang lebih 1.000 sampai 1.500 petani yang dihadirkan untuk nanti bisa bertemu langsung dengan para formulator dan pabrikan benih. Diharapkan dengan adanya parade jagung ini bisa menjadi fasilitas maupun wadah untuk bertemunya para petani dengan para pabrikan benih secara langsung. Demikian yang dapat saya sampaikan dari lapangan, saya kembalikan ke studio. Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Kediri ada 24 varietas yang diminati oleh teman-teman petani. Persoalan di teman-teman petani seperti biasanya, alhamdulillah kalau terkait pupuk tidak ada persoalan yang signifikan. Yang persoalan kedua adalah terkait air. Pasti tentunya air ini kan karena untuk menghidupi lahan-lahan sawahnya. Yang berikutnya adalah harga pasca panen. Ini selalu menjadi keluhan. Biasanya kalau sudah 3 ini sudah, yang terakhir yang keempat kebutuhan alat. Tadi hari ini sudah kita diskusikan dengan teman-teman petani se-Kecamatan Kayan Kidul untuk pemetaan di Kayan Kidul ini ke depannya nanti kalau memang kita Tribuners, 4 orang warga Jembrana diamankan Polsek Melaya pada Kamis 4 Juli 2024 lalu. Mereka nekat melakukan pelemparan kaca mobil yang sedang melintas di jalur nasional Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, wilayah Kecamatan Melaya. Motifnya para pelaku mengaku kesal karena terlalu sering melihat mobil yang melintas dengan ugal-ugalan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Imade Prasetya Aryawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Jembrana bahwa telah terjadi peristiwa pelemparan kaca mobil yang saat itu melintas di Jalan Nasional atau Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, tepatnya di wilayah Desa Tuwet, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrana. Nah, peristiwa tersebut sejatinya sudah terjadi pada 4 Juli 2024 lalu. Nah, saat itu ada 4 orang tersangka yang diamankan pihak Polsek Melayu. Namun satu diantaranya adalah anak di bawah umur, yakni berusia 16 tahun. Sehingga yang bersangkutan tidak dihadirkan dalam rilis kasus di Mapolres Jembrana Rabu kemarin. Nah, peristiwa tersebut bermula dari korban yang bernama Mansur saat itu mengendarai mobil minibus warna putih dengan berpenumpang 9 orang. Nah, saat itu ia melintas sekitar pukul 3.20 WITA atau dini hari. Nah, saat itu korban Mansur ini sempat melihat ada gerombolan pemuda yang mana mereka berboncengan dengan 2 sepeda motor. Nah, saat melintas di sana, atau tepatnya di TKP di Banjarpusah, Desa Tuwet tersebut, para pelaku ini berbalik, kemudian mengambil batu dan melempar kaca mobil minibus warna putih yang dikendarai Mansur. Atas kejadian tersebut, Mansur kemudian lantas mengejar para pelaku ini, dan akhirnya ditemukan 2 pelaku yang berinisial AM dan IR. Selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Melayu untuk ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya Polsek Melayu langsung menyergap para pelaku dan berhasil menemukan 2 pelaku lainnya. Nah, setelah diinterogasi, para pelaku yang berjumlah 4 orang ini akhirnya mengakui perbuatannya. Dan ketika ditanya motifnya sangat-sangat sederhana, di mana para pelaku ini mengaku sangat-sangat kesal ketika melihat mobil yang melintas di jalur nasional ini sering ugal-ugalan, di mana salah satu pelaku, yakni inisial AR ini, mengaku pernah diserempet mobil bus pariwisata yang besar, sehingga saat itu timbul ulah pelaku untuk melancarkan aksinya di Desa Tuwet. Nah, akibat perbuatan mereka, mereka dijerat dengan pasal 55, di mana ancaman hukumannya
mencapai 5 tahun 6 bulan penjara. Demikian laporan dari kami di Jemberana. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners didampingi delegasi Komando Pelaksana Operasi dan Rem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Adik Chandra Kurniawan, yang juga selaku dan Kolakops melaksanakan pertemuan resmi institusi militer antar dua negara atau Unit Commander Meeting dengan militer Malaysia. Pertemuan UCM Malindo Seri 1 2024 dilakukan antara Korem 092 MRL dengan Brigade 5 Infanteri TDM. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Edi Nugroho, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila. Komandan Korem 092 Maharaja Lila, Brigjen TNI Adik Chandra Kurniawan memimpin delegasi jajaran TNI Angkatan Darat dari Indonesia, dalam hal ini dari Kaltara, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, untuk melakukan pertemuan antara jajaran militer kedua belah negara, yaitu dengan Tentara Darat Malaysia yang berlangsung di Kota Tawau, Sabah, Malaysia pada hari Selasa 24 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas, diantaranya mengenai kegiatan patroli darat yang dilakukan oleh Tentara Angkatan Darat dari kedua negara. Di antaranya dilakukan di batas Serudong di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah, Malaysia. Termasuk juga yang dilakukan di daerah Krayan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Ada beberapa hal yang menjadi atensi dalam pertemuan ini, diantaranya mengenai patroli terhadap beberapa kemungkinan terjadinya ilegal. Maksud saya beberapa pendatang ilegal baik dari Indonesia maupun dari Malaysia yang melewati pintu-pintu tidak resmi. Begitu pula dengan mengantisipasi adanya penyelundupan beberapa barang ilegal seperti narkoba dan lain-lainnya. Di sisi lain juga menjadi atensi yaitu mengenai batas atau patok perbatasan yang ada di perbatasan kedua belah negara. Demikian Adila melaporkan dari Kalimantan Utara. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Pengadilan Negeri Surabaya telah mengumumkan putusan dalam kasus kematian janda asal Sukabumi Dini Sera Afrianti. Adapun Gregorius Ronald Tanur yang merupakan ex anak DPR RI dituding membunuh Dini setelah pertengkaran di Black Hole KTV Club pada Oktober tahun lalu dijatuhi vonis bebas. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Erin Tuah Damanik di ruang Cakra pada Rabu 24 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Tony Hermawan, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, baik rekan Adila. Seperti yang sudah terjadi selama 1 hari ini ya, putusan di Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai oleh Hakim Erin Tuah Damanik membuat keramaian di publik ya. Salah seorang terdakwa bernama Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan atas kematian Dini Sera Afrianti, yang semulanya dituntut oleh jaksa penuntut untuk menjalani hukuman penjara selama 12 tahun, tiba-tiba kemarin divonis dengan putusan bebas. Nah, setelah putusan tersebut tadi saya sudah meminta konfirmasi kepada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam hal ini yang menangani kasus Ronald Tanur, menyatakan bahwasanya dalam
vonis yang dijatuhi oleh Erwin Tua Damanik akan melakukan upaya kasasi, yaitu artinya dalam kasasi tersebut jaksa tidak sepakat dengan keputusan hakim. Nah, ada beberapa hal yang akan disoroti dalam amar dakwaan, kasasi yang akan diajukan kepada Mahkamah Agung. Yang pertama terkait pandangan majelis hakim yang menyatakan bahwasanya dalam insiden Ronald Tanur waktu di KTV Black Hole bersama Dini Sera Afrianti yang menyatakan tidak ada saksi, kemudian tidak adanya CCTV. Hal-hal itu akan dianulir. Kemudian penyebab kematian Dini Sera Afrianti yang katanya menurut hakim adalah akibat minuman alkohol akan dibuktikan dengan visum yang menyatakan bahwasanya kondisi hati dari organ dalam Dini Sera Afrianti terluka akibat benda tumpul tindakan kekerasan. Sebenarnya bukti-bukti tersebut menurut jaksa sudah dilampirkan dalam sidang yang berlangsung selama sekitar berbulan-bulan ini ya. Namun oleh hakim hal-hal itu dimentahkan bahwasanya menurut hakim ketika kejadian tidak satu orang pun yang melihat bahwasanya Ronald Tanur ini menganiaya atau membunuh korban Dini Sera Afrianti. Gelombang protes juga datang dari pengacara keluarga korban yakni Dimas Yemaura. Kemarin saya konfirmasi langsung menyatakan bahwasanya akan menggandeng banyak pihak untuk meninjau ulang ya putusan hakim Erwin Tua Damanik. Artinya dia akan mendorong untuk melayangkan protes kepada Mahkamah Agung untuk agar meninjau kembali putusan yang dikeluarkan Erwin Tua Damanik. Begitu rekan Adila dari Surabaya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Gregorius Ronald Tanur selaku anak ex DPR RI. Berikut untuk tayangannya. Mas, komentarnya Mas gimana Mas? Komentarnya dikit Mas. Dengan bebas ini Mas. Dirugikan apa gimana Mas? Sudah lama. Oh, jangan masuk kok, Mas. Ada upaya hukum benar gitu loh. Seneng dah gimana Mas mau karaoke lagi? Yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Kan sudah ditahan berapa lama? Sudah ditahan begitu lama. Ada mungkin upaya hukum melakukan gugatan. Enggak tahu. Kenapa? Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Diserahkan sama hukum. Terima kasih teman-teman. Tribuners, penyanyi Krisdayanti dipastikan maju sebagai calon wali kota Batu pada Pilkada 2024. Adapun hal itu setelah anggota DPR RI tersebut mendapat restu berupa surat tugas dari PDIP saat agenda konsolidasi Pilkada serentak tahun 2024 di kantor DPD PDI Perjuangan Surabaya pada Selasa 23 Juli 2024. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Dia Ayu, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa penyanyi Krisdayanti mendapat surat tugas dari PDI Perjuangan untuk maju menjadi calon wali kota Batu pada Pilkada Batu 2024 mendatang. Hal ini berupa surat tugas yang nantinya akan diterima Krisdayanti secara langsung pada minggu depan. Hal itu didapat atau keputusan tersebut didapat setelah Krisdayanti dan juga jajaran dari DPC PDI Perjuangan Kota Batu menghadiri konsolidasi Pilkada serentak tahun 2024 di kantor DPD PDI Perjuangan di Surabaya pada Selasa lalu. Terkait surat tugas yang didapat oleh Krisdayanti ini, kemarin kami sempat bertemu dengan Krisdayanti saat acara sosialisasi BPJS di Kota Batu. Pihaknya mengatakan bahwa saat ini Krisdayanti dan juga
tim DPC PDI Perjuangan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai lain di luar PDIP untuk menjalin kerjasama, termasuk untuk menentukan wakil yang nantinya mendampingi Krisdayanti untuk maju di pilkada. Pihaknya mengatakan saat ini sudah ada nama dan juga skema yang akan maksud kami sudah ada nama yang nantinya akan diajukan dari partai lain, namun pihaknya masih belum mau menyebutkan siapa nama wakil yang nantinya akan mendampinginya. Namun dari beberapa rumor atau isu yang sudah berkembang, ada 2 nama yang dikaitkan akan menjadi wakil dari Krisdayanti pada pilkada mendatang, yakni Heli Suyanto yang tak lain merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Batu, kemudian Krishna Dewanata yang dari Partai Nasdem yang merupakan anak dari mantan Bupati Malang. Namun untuk siapa yang nantinya menjadi wakil ataupun ada nama lain yang nantinya menjadi wakil saat pilkada mendatang, Krisdayanti mengaku masih saat ini memilih untuk fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai anggota DPR RI. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama calon wali kota Batu, yakni Krisdayanti. Berikut untuk tayangannya. Terima kasih. Kemarin kami melakukan konsolidasi ya di NPD Perjuangan di Kota Surabaya. Jadi memang Perjuangan telah memanggil nama ya, yang sudah mendaftar, dan kami juga diundang bersama Ketua DPC dan sekretaris sudah hadir. Jadi kami mendapatkan satu kesempatan yang istimewa karena memang waktunya sangat-sangat ketat sekali. Setiap kabupaten kota mendapatkan undangan khusus dan mendapatkan perjalanan khusus dengan kota lain. Dengan undangan jam 3 sore kami baru berkesempatan untuk konsolidasi itu sekitar 18 bulan dan memang sudah disampaikan terkait calon yang terekom. Itu ya, calon yang terekom pada saat Wakil Bupati sekaligus Ketua DPC Gerindra Tanah Toraja, Zadrak Tombek, resmi mengantongi rekomendasi DPP Gerindra untuk maju di Pilkada Tanah Toraja 2024. Adapun mandat untuk maju sebagai bakal calon Bupati Tanah Toraja itu diberikan langsung oleh Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto melalui Ketua DPW Gerindra Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras di kantor DPP Partai Gerindra di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu 24 Juli 2024 malam. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, betul sekali rekan Adila, dan selamat siang untuk Tribuners dimanapun berada. Dapat kami laporkan bahwa 2 figur Toraja secara resmi mengantongi rekomendasi Ketua Umum DPP Gerindra, yakni Bapak Prabowo Subianto untuk maju di Pilkada 2024. Adalah Wakil Bupati Tanah Toraja sekaligus Ketua DPC Gerindra Tanah Toraja Bapak Zadrak Tombek, dan Wakil Bupati Toraja Utara sekaligus Ketua DPC Gerindra Toraja Utara Frederick Victor Palimbong yang diberi mandat oleh Presiden terpilih tersebut, Tribuners. Keduanya diberi mandat untuk maju sebagai bakal calon Bupati Tanah Toraja dan Toraja Utara melalui Ketua DPW Gerindra Sulsel Bapak Andi Irwan Darmawan Aras di Jakarta pada Rabu 27 Juli kemarin malam. Mandat diberikan sebulan jelang pengumuman pendaftaran pasangan calon atau paslon Pilkada 2024 di KPU Tanah Toraja dan juga Toraja Utara akhir Agustus mendatang. Saat dikonfirmasi, Zadrak bersyukur dan percaya bahwa Gerindra selalu mengedepankan kader-kadernya.
Melalui telepon ia mengatakan puji Tuhan Gerindra berkomitmen untuk mengusung kadernya terutama. Senada Frederick Victor Palimbong juga menjawab demikian Tribuners. Melalui telepon juga ia mengatakan iya benar sekali sudah dapat rekomendasi, doakan perjuangan ke depan akan berhasil. Diketahui mengusung paslon di pilkada serentak parpol perlu minimal 20% dari persebaran kursi yang ada di DPRD. Total persebaran kursi di DPRD Tanah Toraja di 6 dapil yakni 30 kursi, dalam artian parpol butuh 6 kursi untuk mengusung paslonnya. Gerindra Tanah Toraja di bawah Nahkoda Zadrak berhasil keluar sebagai pemenang Pileg 2024 dan mengontrol total 6 kursi di masing-masing dapil maksud kami DPRD Tanah Toraja dengan 29.770 suara. Caleg terpilih yakni Muhammad Rilman Situru, Leonardus Talu Padang, Ardi Kurniawan Bombing, Medi Suramatasak, Marten Taruk Bua, dan Yul Purwanto Palamba. Hal itu membuat Gerindra Tanah Toraja Tribuners tak mesti berkoalisi dengan parpol lain untuk mengusung paslon mereka di Pilkada 2024. Sementara Gerindra Toraja Utara di bawah Nahkoda Frederick Victor Palimbong berada di urutan kedua usai Golkar di Pileg 2024. Total persebaran kursi DPRD Toraja Utara di 5 dapil yakni 30 kursi, dalam artian parpol juga butuh 6 kursi untuk mengusung paslonnya Tribuners. Gerindra Toraja Utara di bawah pimpinan atau Nahkoda Frederick Victor Palimbong berhasil mengontrol 6 kursi di DPRD Toraja Utara atau di masing-masing dapil dan meraih 22.526 suara. Caleg terpilih dari partai ini yakni Jenny Yusuf, Buntulobo, Julianto Pali, Marten Bida, Stepanus Mangata, Dilan Lama Parura, dan Samuel Sampai Ali. Hal itu juga membuat Gerindra Toraja Utara Tribuners tak mesti berkoalisi dengan parpol lainnya untuk mengusung paslon mereka. Kini masyarakat di dua wilayah Tanah Toraja dan Toraja Utara ini antusias menanti siapa yang dipilih atau diberi mandat dari Gerindra untuk sebagai bakal calon wakil bupati baik untuk Zadrak maupun Frederick di Pilkada 2024 November mendatang. Untuk saat ini demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan. Muhammad Rifki langsung dari Kota Makale, Tanah Toraja. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners pasca resmi menerima mandat dari Partai PKS dan Gerindra untuk diusung pada Pilkada Fakfa ke-2024. Petahana Bupati Untung Tamsil menyebutkan hal ini merupakan amanah yang diharapkan menjadi kekuatan. Adapun orang nomor 1 di Kabupaten Fakfak tersebut mengatakan dengan adanya amanah yang diterima dari PKS tersebut tentunya semakin memantapkan langkah untuk maju bertarung pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Ini menuju kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. Untuk di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat sendiri, Tribuners, teriak-teriak politik sudah semakin kelihatan sekali. Dan ini diinformasikan Partai Keadilan Sejahtera PKS Pusat telah resmi mengusung pasangan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom Utayo Jilid 2 pada kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat tahun 2024 ini. Adila dan juga pemirsa, dalam kesempatan tersebut petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil dalam rekaman video singkat yang diterima awak media termasuk kami tribunpapuabarat.com di Fakfak Papua Barat pada Selasa 23 Juli 2024, ia menyampaikan rasa syukurnya secara pribadi dan bersama Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom karena telah diberikan kepercayaan ataupun amanah dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan juga Gerindra untuk diusung pada Pilkada 2024 mendatang. Adila dan juga pemirsa, orang nomor 1 di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat ini juga menuturkan pihaknya telah memantapkan diri untuk diusung PKS dalam kontestasi Pilkada saat maju nanti menjadi calon dan calon wakil Bupati Fakfak periode
2024 sampai dengan 2029 mendatang. Adila dan juga pemirsa, dikatakan petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil, insya Allah amanah yang diberikan ini nantinya dari pengurus DPP, kabupaten dan juga provinsi ini bisa menjadi kekuatan ataupun spirit untuk bersama-sama membangun Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat agar lebih maju dan lebih bersinar lagi. Adila dan juga pemirsa, dengan mendapatkan dukungan tersebut, pihaknya juga lebih optimis untuk dapat memenangkan Pilkada 2024 dan melanjutkan pada periode kedua kepemimpinannya nanti bersama petahana Wakil Bupati Fakfak Yohanadina Hindom dengan mengusung tagline Fakfak Bersinar. Adila dan juga pemirsa, dalam kesempatan tersebut Untung Tamsil juga menyampaikan banyak terima kasih dan mengajak semua pihak untuk terus tetap solid dan juga bersatu, terutama bagi pendukung setianya dari Pilkada 2020 lalu ke Pilkada 2024 ini. Adila dan juga pemirsa, sekedar diketahui sebelumnya memang Utayo Jilid 2 telah memperoleh rekomendasi untuk diusung pada Pilkada Fakfak 2024 dari Partai Bulan Bintang PBB dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Adila, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat terkait dengan petahana Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohanadina Hindom atau Utayo Jilid 2 yang berhasil memperoleh rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Gerakan Indonesia Raya Gerindra. Saya Aldi Bimantara, kembali ke Anda Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama petahana Bupati Fakfak yakni Untung Tamsil. Berikut untuk ketayangannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara pribadi dan juga saya bersama Ibu Mama kami Yohanadina Hindom saat ini telah diberikan kepercayaan amanah oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk selanjutnya kami akan maju kembali sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Semoga insya Allah amanah yang telah diberikan dari pengurus DPP dan juga pengurus provinsi dan kabupaten Partai Keadilan Sejahtera akan menjadi kekuatan dan juga menjadi spirit untuk bersama-sama membangun Kabupaten Fakfak, khususnya Provinsi Papua Barat dan secara nasional Indonesia. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penyandang disabilitas asal Kabupaten Jombang memproduksi mainan tradisional dengan bahan dasar bambu. Adapun produksi mainan anak yang terbuat dari bambu tersebut bisa berubah menjadi karya yang menjual di tangan Sukardi 39 tahun. Meskipun dengan keterbatasannya, Sukardi tetap mampu menghasilkan ratusan karyawan berupa mainan anak dari bahan dasar bambu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Anggit Puji Widodo, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila yang di studio dan selamat siang kepada Tribuners dimanapun kalian berada. Benar, penyandang disabilitas asal Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang ini membuat ratusan karya mainan tradisional yang kemudian dijual dan berbahan dasar bambu. Namanya Sukardi, usianya sekitar 39 tahun. Sukardi merupakan warga Jawa Tengah, Purwodadi yang sudah lama merantau di Kabupaten Jombang. Ia menyandang disabilitas sejak tahun 2019. Kala itu ia bekerja di Kalimantan dan mengalami kecelakaan kerja dan hingga akhirnya pulang ke Jombang dan menikah dengan orang Jombang. Setelah itu Sukardi ini berhasil survive, bisa bertahan dengan keahliannya yang ulet, yaitu mengubah bambu menjadi mainan tradisional. Awalnya hanya iseng-iseng saja, namun lama-kelamaan hasil karya yang dibuat oleh Sukardi dengan menggunakan bambu ini banyak yang meminati. Hingga akhirnya Sukardi menjual mainan-mainan yang ia buat itu di pasar lewat temannya, kemudian merambah ke online. Untuk mainan-mainan yang ia buat sendiri itu beragam, mulai dari ada mainan seperti etrek-etrek, becak, kapal-kapalan, mulai dari pesawat hingga souvenir-souvenir kecil yang bisa dijual. Untuk harganya, Sukardi tidak menetapkan harga yang cukup tinggi, mulai dari paling rendah 15 ribuan hingga paling mahal 200 ribuan.
Sukardi sendiri sudah menjalani usaha ini sejak tahun 2019. Ia mengerjakan sendiri apapun hasil karyanya itu di pekarangan di halaman depan rumahnya dengan dibantu istrinya. Meskipun ia menyandang disabilitas dan hanya bisa duduk di kursi roda, tapi semangat Sukardi ini patut untuk dicontoh dan patut untuk ditiru karena ia berhasil menciptakan karya yang menjual dan bisa bertahan hingga sekarang dari hasil karyanya itu. Demikian rekan Adela yang bisa saya laporkan. Saya Anggit Wijoyododo dari Harian Surya kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Sukardi selaku penyandang disabilitas produsen mainan tradisional dari bambu. Berikut untuk ketayangannya. 3 tahun. 3 tahun ini ya? Iya. Kenapa sih Pak masih mau melestarikan mainan-mainan tradisional? Karena mainan tradisional ini selain ramah lingkungan, bisa untuk menggantikan ini atau mengurangi anak-anak supaya tidak ketagihan atau sering main gadget. Jadi untuk paling tidak mengurangi atau membuat anak-anak itu lebih menyukai alat permainan tradisional supaya tidak punah di hari depannya nanti. Kalau omsetnya? Omsetnya per bulan 1 juta sampai 3 juta. Pak, butuh berapa lama Pak untuk membuat satu kerajinan mainan anak ini? Untuk membuat satu Tribuners, sejumlah partai politik di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah berkoalisi dan bahkan telah ada yang mendeklarasikan bakal calon bupati atau wakil bupati menjelang Pilkada 2024. Seperti yang dilakukan oleh 6 partai politik di Tala pada Rabu sore, mereka mendeklarasikan mantan Dandim Kabupaten Tanah Bumbu, Rahmat Rianto sebagai bakal calon bupati di Kabupaten Tanah Laut. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post. Roy, silakan untuk laporan lengkapnya. Rekan Adila dapat melaporkan menjelang kontestasi Pilkada serentak pada 27 November mendatang. Hingga hari ini di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan baru ada satu pasangan calon yang diusung oleh 6 partai politik, di mana deklarasinya telah dilaksanakan pada sore kemarin di salah satu kafe ternama di Kota Pelihari, yaitu Haji Rahmat Rianto dan Haji Jazuli. Rahmat Rianto ini adalah mantan Dandim di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan kabupaten tetangga dari Kabupaten Tanah Laut yang pensiun dini pada 2022 yang lalu. Sementara ini adalah politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa yang juga masih menjabat anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dan terpilih kembali sesuai dengan hasil pemilu serentak Februari 2024 yang lalu. Untuk diketahui juga bahwa Ahmad Rianto ini juga merupakan politisi dari Partai Nasional Demokrat yang maju sebagai caleg DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2 dan terpilih pada kontestasi pileg tersebut. Namun kemudian ada perintah khusus dari partai untuk maju pada pilkada di Kabupaten Tanah Laut yang merupakan kabupaten tetangga. Hal ini memang di kalangan sebagian masyarakat Kabupaten Tanah Laut cukup menjadi tanda tanya karena Ahmad Rianto adalah orang yang masih dianggap asing karena tidak pernah bertugas di Tanah Laut dan juga tidak punya kedekatan secara emosional. Tapi dari 6 partai pengusung, yakni dari Partai Gerindra, kemudian dari Partai Amanat Nasional, kemudian dari Partai Demokrat, kemudian dari Partai Nasional Demokrat Nasdem, kemudian dari Partai PDIP dan dari Partai Keadilan Sejahtera, mereka meyakini bahwa ini adalah figur terbaik saat ini yang mereka yakini juga
mampu untuk mengubah tanah laut menjadi lebih baik lagi dari kondisi sekarang yang sudah baik. Dan sejak sekitar 3 minggu yang lalu, Rahmat Irianto juga sudah mulai standby atau stay sementara, dan mungkin juga akan seterusnya di Kabupaten Tanah Laut, tinggal di Kota Pelihari untuk terus melakukan sosialisasi diri bersama pasangannya Hadi Jazuli. Sudah melakukan roadshow untuk menemui beberapa pihak, diantaranya kalangan alim ulama dan pemuka-pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain, dan tiap hari bergerak dalam rangka untuk mengenalkan diri, karena memang baru merupakan hal baru bagi dia terjun ke tanah laut. Dan deklarasi kemarin juga dihadiri oleh jajaran partai politik pengusung, yaitu cukup ramai dan berlangsung lancar, dan juga dihadiri oleh tokoh utama, tokoh sentral dari mereka, yakni Haji Endang Agustina, yang juga merupakan caleg dari PAN, caleg terpilih di PRRI, yang juga merupakan tokoh kuat di Kabupaten Tanah Laut, juga hadir dan juga memberikan support dan meyakinkan kepada publik di daerah ini bahwa inilah yang mereka adalah figur terbaik yang diyakini bisa mampu membawa perubahan percepatan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Tanah Laut. Hingga hari ini masih tersisa 3 partai politik di Tanah Laut yang belum menentukan langkah politiknya, yakni Partai Golongan Karya, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan. Memang masih ada rentang waktu sekian ke depan, dinamika politik masih bisa terjadi, sementara baru 1 calon, dan Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 25 Juli 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Dana hibah Pilkada Kota Ambon belum cair 100%. Pemerintah Kota Ambon hingga kini belum mencairkan dana hibah Pilkada tahun 2024. Ketua KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmud, menjelaskan dari total 35 miliar rupiah dana hibah Pilkada yang disepakati, baru 68% yang dicairkan. Dia berharap pemerintah Kota Ambon segera merealisasikan sisa dana dimaksud. Mengingat pada kabupaten kota lain di Maluku, anggaran tersebut sudah cair 100%. Sesuai Permendagri, lanjutnya 5 bulan sebelum pungut hitung berlangsung, atau tepatnya pada Juni kemarin, sisa anggaran itu sudah harus dicairkan. Untuk selanjutnya, KPU dapat melaksanakan segala proses tahapan Pilkada serentak 2024 ini. Dia menjelaskan anggaran itu penting mengingat tahapan logistik, persiapan logistik, dan pembayaran honor dan lainnya itu sudah berjalan. Dan tentunya KPU membutuhkan anggaran yang maksimal agar tidak menghambat seluruh proses yang telah berjalan. Hasil koordinasi lanjutnya dana hibah tersebut belum dicairkan lantaran adanya kendala keuangan di tubuh pemerintah Kota Ambon. Langsung terkait dengan visi-misi harus sesuai. 68%. Dana hibah kita sudah 68% dari kalau dihibahkan dari pemerintah Kota Ambon, kita masih kurang lebih ada 11 sekian lah, 11 sekian. Harapan kami semoga pemerintah Kota Ambon bisa segera, karena ada beberapa kabupaten kota di Maluku itu sudah 100%. Harapannya untuk Kota Ambon bisa segera dicairkan dan kita bisa melaksanakan tahapannya berjalan dengan baik, karena tahapan logistik, persiapan logistik dan pembayaran honor
Badan itu sudah berjalan dan tentunya pasti artinya sudah jalan. Jadi kita harapkan untuk Kapolda dekat ini bisa menyelesaikan NPH di sisi. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Kegiatan kami yang tentunya kami hormati dan Said Latokonsina sosialisasi dirinya menjadi bakal calon gubernur Maluku di PDI Perjuangan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Said Latokonsina mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon gubernur Maluku di Sekretariat PDI Perjuangan Kota Ambon. Saat diwawancarai, Latokonsina mengaku ini sebagai bentuk lanjut saat dirinya menerima surat tugas dari Partai Wong Cilik itu beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan hal serupa juga akan dilaksanakan pada DPC PDI Perjuangan yang ada di daerah lainnya. Dia mengaku sudah menunggu dan optimis akan mendapatkan rekomendasi dari partai yang dinahkodai Megawati Soekarno Putri itu. Dikatakan jika nanti DPP PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepadanya, maka akan ada langkah strategis yang akan dia gerakkan untuk seluruh jajaran PDI Perjuangan sampai ke tingkat paling bawah. Kemudian Latokonsina mengaku juga akan membangun kolaborasi bersama seluruh pihak agar semua harapan bisa tercapai untuk menang di Pilkada 2024. Bagian kecil izin jajaran di bawahnya sampai dengan jajaran ranting. Sesungguhnya sudah beberapa waktu yang lalu kita rencanakan, tadi baru hari ini sudah terlaksana. Ya, sekarang saya ucapkan terima kasih dan sudah memfasilitasi acara ini Pak Sekretaris DPJ dan seluruh perangkat. Kehadiran saya sini adalah yang bukan yang pertama adalah memperkenalkan diri bahwa saya sudah mendaftar dan berproses di PDIP sampai saat ini kita sedang menunggu sampai dengan keluar rekomendasi. Ya tidak salahnya dan merupakan bagian dari surat tugas yang diberikan kepada saya untuk juga mempertanding pada DPC. Ini sudah saya laksanakan pada siang hari. Nanti ke depan juga akan kita teruskan ke DPC yang lain-lain. Nanti tentunya akan kita lihat waktu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terlaksana. Dari apa yang kita sampaikan tadi, tentunya saya sudah menyampaikan keinginan saya sudah menyampaikan latar belakang saya untuk bergabung itu. Ternyata ada respon baik juga dari kawan-kawan sekalian. Tentunya ke depan ini akan kita kolaborasi. Jika nanti DPC untuk memberikan kembali kepada saya, kita ada langkah-langkah lagi, strategis lagi yang kita laksanakan untuk menggerakkan semua jajaran PDIP sampai ke tingkat ranting, anak ranting di bawah, termasuk juga dengan tim yang sudah kita bentuk untuk sama-sama berkolaborasi agar apa yang menjadi harapan tentunya bisa memenangkan pemilihan gubernur ini bisa tercapai. kita yang lebih merdeka sejati. Tahap sosialisasi, Wenli Tenu sebut Said Latokonsina punya hati dengan PDI Perjuangan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 9 Ambon, Brigjen TNI Said Latokonsina mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon gubernur Maluku di Sekretariat PDI Perjuangan Kota Ambon. Usai sosialisasi, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Wenli Tenu menyebut bahwa Said Latokonsina punya hati dengan partai yang dinahkodai Megawati Soekarno Putri itu. Pasalnya, Said Latokonsina menjadi bakal calon pertama yang mendatangi markas Benteng Moncong Putih itu untuk tahapan sosialisasi. Dia mengatakan semua figur berharap bahwa Said Latokonsina lah yang akan bisa menyatu dengan para kader yang ada. Dia berharap bakal calon asal negeri Pelau Maluku Tengah itu akan terus konsisten dengan PDI Perjuangan. Dari DPC hanya akan melakukan tahapan penjaringan. Untuk rekomendasi kewenangan, Wenli Tenu mengatakan ada pada DPP PDI Perjuangan. Tapi bahwa komunikasi di luar resmi itu tepat. Kita pasti di antara kita ada punya komunikasi baik dengan DPP, kami akan melakukan.
Kalau ditanya pasti kami dan pasti secara resmi akan ditanya, walaupun secara tidak struktur partai DPP, tapi tanya siapa yang datang ke sini jelaskan. Dan bahwa memang beliau tidak tidak bisa tertutup bahwa memang beliau yang datang ke kita dan berarti beliau menyertai partai kita. Jadi kalau pada akhirnya PDP rekomendasi Pesai tetap satu barisan ya? Itu pasti nanti Bapak akan saksikan sendiri bagaimana komitmen kita, partai kita, dan ketika dia bilang ketika komunikasi itu perintah sudah turun, maka yang tadinya masih komunikasi biasa satu itu, dan kami bisa buktikan, pastikan bahwa memang itu benar. Karena konsekuensinya apabila kita tidak konsisten dengan komitmen kami, maka Ibu Mega bilang silakan keluar. Jadi itu yang membuat, tapi bukan soal nanti soal sanksinya, tapi memang betul-betul semua kader PDI Perjuangan bisa teguh dengan komitmen untuk menangkan satu keputusan yang diterima. Dan permohonan kecil Pak, bisa dikatakan hanya 5% dari seluruh pasukan kami, seluruh kader PDI Perjuangan yang ada di Kota Ambon. Sahabat para pendukung, Murad Ismail dan Michael Watimena minta doa restu menangkan Pilkada Maluku. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Murad Ismail dan Michael Watimena bertemu dengan para pendukung di lapangan Merdeka Ambon, Rabu 24 Juli 2024. Di hadapan ribuan pendukung, Murad meminta doa restu kemenangan dalam Pilkada Maluku 2024. Sementara itu, Michael Watimena menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kehadiran para pendukung yang sudah ikut berkonvoi dari Bandara Patimura hingga tiba di lapangan Merdeka. Watimena mengaku takjub melihat begitu banyaknya massa yang hadir sejak dia tiba di bandara. Dikatakan kedatangan Murad dan dirinya setelah mengantongi rekomendasi dari PAN, Demokrat, dan juga PKS. Partai politik lainnya pun akan diajak untuk bergabung bersama-sama memenangkan kontestasi politik. Sebelumnya, pasangan Cagup-Cawagup ini tiba di Bandara Patimura Ambon, Rabu 24 Juli 2024. Pantauan Tribun.com di lokasi sekitar pukul 15:40 waktu Indonesia Timur, terlihat ratusan pendukung memadati sesi bandara untuk menyambut kedatangan Murad dan Michael. Ratusan pendukung itu mengenakan atribut bernuansa biru khas Partai Amanat Nasional. Tampak juga sang istri Widya Pratiwi mendampingi Murad Ismail. Ketiganya naik di mobil Rubicon kuning keemasan, diiringi ratusan pendukung melakukan konvoi menuju ke lapangan Merdeka Ambon. Kita mohon restu lillahi ta'ala, saya dengan Michael maju untuk Maluku. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Saya doakan dan saya pesankan, semoga kita semua sampai di rumah dalam keadaan aman, sehat, walafiat. Ya, doa saya untuk kita semua dan biar baik-baik, nama, kakak. Hari ini, Pak Murad dan Beta, katon datang, laeng, tangga laeng, bukan laeng, kuku laeng. Katorang datang dengan membawa suara dari 3 partai politik. Tapi kami tidak berhenti di situ. Kami akan sudah berlayar dan berlayar menuju ada 2 pelabuhan untuk memanggil teman-teman koalisi yang lain untuk bersama-sama dengan kita memajukan Maluku yang lebih maju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunas Komisi 4 DPD Maluku Tengah audiens bersama Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Komisi 4 DPD Kabupaten Maluku Tengah menerima kunjungan Komisi Nasional Disabilitas atau KND
di ruang rapat Badan Anggaran DPD 14 Rabu 24 Juli 2024. Audiensi bersama KND dipimpin Ketua Komisi Arman Mualo yang didampingi Wakil Ketua DPD Demianus Hatu dan anggota Musriyadin Labahawa. Dari hasil audiens tersebut, Arman mengatakan DPD akan mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun peraturan daerah terkait penyandang disabilitas di Kabupaten Maluku Tengah. Pasalnya selama ini belum ada payung hukum yang mengintervensi langsung kebutuhan ataupun hak-hak dari para difabel yang mana telah dijamin kebutuhan mereka oleh negara. Perda tersebut, kata Arman, akan diintervensi langsung oleh DPRD sebagai ranperda inisiatif DPRD. Karena itu dirinya meminta dukungan semua pihak termasuk media untuk terus mendorong langkah Komisi 4 lewat publikasi dan sosialisasi terbentuknya ranperda tersebut. Untuk pematangannya, Arman mengatakan bakal mengatur jadwal agar nantinya komisi melakukan studi banding ke daerah yang sudah lebih dulu memiliki perda disabilitas tersebut. Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI Kiken Tarigan menyampaikan bahwa Komisi Nasional Disabilitas adalah lembaga non-struktural yang bersifat independen dan melaksanakan tugas secara kolektif. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus segera memiliki kebijakan terkait penyandang disabilitas dengan memenuhi hak-haknya sebagai warga negara, yaitu hak atas pendidikannya hingga perguruan tinggi, unit layanan umum khusus disabilitas, serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk diketahui, kehadiran Kiki didampingi staf Sekretariat KND Perwakilan Maluku Papua, hadir juga Ketua dan Sekretaris Forum Disabilitas Maluku Tengah, serta anggota YPPM Maluku dan perwakilan dari Dinas Sosial Maluku Tengah. Konferensi internasional tentang penyandang disabilitas, kemudian juga karena kita telah memiliki Undang-Undang 8 2016, sehingga berdasarkan perpres berikut itu akhirnya kami dilantik dan dipilih, katakanlah demikian. Ini suatu kemajuan Bapak dan Ibu sekalian, dan kalau setelah undang-undang dan peraturan itu banyak peraturan perundangan di tingkat kementerian yang lahir, itu juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya. Pasokan ikan kawalinya kembali tersedia di Pasar Impres Namlea. Pedagang mengatakan hanya 20.000 per 5 ekor. Hampir 2 pekan pasokan ikan kawalinya tak tersedia di Pasar Impres Namlea Kabupaten Buru. Kini kembali dijual para pedagang, meski begitu harganya masih terhitung mahal. Dihargai pedagang Rp20.000 per 8 ekor ukuran kecil, sedangkan ukuran sedang Rp20.000 per 5 ekor. Ia menjelaskan pasokan ikan kawalinya didatangkan nelayan dari daerah barat. Stok yang tersedia pun tak banyak menyusul cuaca masih buruk. Sementara itu untuk ikan jenis komo rata-rata dijual Rp20.000 per 10 ekor dan momar Rp20.000 untuk 6 ekor ukuran sedang. Mas di News. Tribunal ada makan siang gratis di Kota Ambon, tapi bukan program Presiden Prabowo. Sebanyak 300 porsi makanan yang disajikan emak-emak di pelataran Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon ludes dalam sekejap. Bahkan penyedia sempat kewalahan lantaran peminat makan siang gratis itu melebihi persediaan. Ketua Yayasan Immanuel Ministry Grace Berhitu mengatakan situasi itu menunjukkan kondisi warga yang masih membutuhkan perhatian. Kehadiran program yang diinisiasi Yayasan Immanuel Ministry itu lanjutnya bukan untuk menjawab kebutuhan warga, tapi sekedar membantu meringankan beban mereka yang kekurangan. Diakuinya banyak yang mengira makan siang gratis itu adalah program presiden terpilih. Mengingat program populis itu hadir di Kota Ambon 1 bulan setelah pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni pada Februari lalu. Lanjutnya, sejauh ini makanan gratis hadir setiap bulan, namun tengah diupayakan bisa beberapa kali dalam sebulan. Untuk makanan yang disediakan berasal dari donasi jemaat hingga donatur yang tak terikat lainnya. Grace juga mengatakan bahwa Yayasan Immanuel Ministry menerima sumbangan dari siapapun yang memiliki berkat lebih. Sedikit terkait dengan program ini, Bapak. Oke, ini gerobak makan gratis. Ini program yang sudah kami jalankan 5 bulan, sudah 5 bulan.
dan sebenarnya ini sudah kami rencanakan dan kami putuskan. Programnya ini kami buat sudah dari tahun kemarin, hanya baru bisa jalan di tahun ini. Dan ini kami target kami adalah pada orang-orang yang membutuhkan di Kota Ambon, para penyapu jalan, tukang becak, tukang ojek, pedagang asongan, anak-anak jalanan, dan siapa saja yang membutuhkan. Itu dari bulan apa, Bapak? Kami buat dari bulan 3, bulan Maret. Sampai Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya, 5 bulan. 5 bulan. Ini dari mana, Bapak? Yayasan Immanuel Ministry. Yayasan Immanuel Ministry. Jadi ini sebenarnya juga orang-orang gereja, tapi kami buat yayasan. Gereja kami Gereja Immanuel Ministry, GBI Immanuel Ministry, tapi kami buat yayasan supaya bisa berdampak lebih luas begitu. Bukan saja untuk kalangan gereja atau kalangan orang Kristen, tapi lebih luas. Ini masakannya ini halal, ya, dijamin. Jadi banyak sekali yang datang, bukan saja satu komunitas agama tertentu, tapi bahkan dari yang lainnya. Bersaudara dari Muslim, ada dari yang lainnya juga. Nah, sama-sama kita menikmati berkat Tuhan. Kami Selanjutnya, Tribuners Tasya Leleuri terpilih menjadi Ketua DPC Hiswana Migas Maluku periode 2024-2028. Ketua DPD Hiswana Migas Papua Maluku Ledrik Lekenila resmi melantik Tasya Leleuri menjadi Ketua DPC Hiswana Migas Maluku masa bakti 2024-2028. Setelah sebelumnya Ketua DPC Hiswana Migas Maluku yang dipimpin oleh Yohanes Vance Leleuri. Pelantikan tersebut berlangsung di Jalan Natsepa, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tepat di The Natsepa Resort dan Conference Center, Rabu 24 Juli 2024. Pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka dari Ketua DPD Hiswana Migas Papua Maluku, Ledrik Lekenila. Dalam penyerahan petaka tersebut, Ketua DPD 8 Hiswana Migas Papua Maluku mengucapkan selamat kepada Tasya Leleuri yang terpilih menjadi Ketua DPC Hiswana Migas Maluku. Ia berpesan agar pengurus yang baru dapat amanah dan disenangi seluruh anggotanya. Ia menyebut menjadi pengurus organisasi merupakan suatu pengabdian kepada banyak orang, baik untuk organisasi maupun untuk kelompok lainnya. Tak lupa juga ia mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama dalam masa pengabdian mereka sebelumnya. Lekenila berharap dengan dilantiknya kepengurusan periode 2024-2028, DPC Hiswana Migas Maluku akan lebih solid lagi dan siap untuk menjalankan sejumlah program yang lebih kontekstual kepada masyarakat. Di kesempatan yang sama, Ketua DPC yang terpilih Tasya Leleuri mengatakan bahwa dirinya masih perlu banyak belajar, bertanya, dan berdiskusi dengan semua pihak untuk kelancaran tugas DPC Hiswana Migas Maluku. Oleh sebab itu dirinya mengharapkan dukungan seluruh anggota dan bersama-sama berlayar dalam satu perahu DPC Hiswana Migas Maluku. Baik, kita sama dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu melantik saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Maluku dengan masa bakti 2024-2028. Dengan demikian kita semua menantikan karya nyata saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan dapat memberi petunjuk kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Maluku demi kemajuan organisasi dan kiranya bermanfaat bagi seluruh anggota. Selamat bekerja. Ambon 24 Juli 2024, Dewan Pimpinan Daerah 8 Hiswana Migas Papua Maluku, Ledrik Lekenila, Ketua DPD. Musyawarah cabang ke-7
Dewan Pimpinan Cabang Islam Migas Maluku telah memilih dan memberi kepercayaan kepada saudara-saudara untuk duduk sebagai anggota pengurus 28. Bersediakah saudara-saudara menerima dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia? Bersediakah saudara-saudara tunduk dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Iswana Migas? Saiful mandat kepada saudara selaku pimpinan cabang Iswana Migas Maluku untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sampai dari kegiatan ini bersama dengan delegasi Nanti saudara-saudara dengan demikian kita semua menantikan Event organizer Cerita Kita Project suksesi Muscapi Iswana Migas Maluku. Musyawarah Cabang Iswana Migas Maluku sukses digelar di Denat Sepa Resort and Conference Center Rabu 24 Juli 2024. Kesuksesan itu berkat tangan terampil dan ide-ide kreatif dari event organizer Cerita Kita Project. Bukan hanya kegiatan yang berjalan lancar hingga penghujung acara, CKP juga mengadakan stand foto 360 derajat yang lagi ngetren. Beragam hiburan pun diselingi pada sela-sela kegiatan, seperti stand-up komedi dan juga tari-tarian tradisional. Kepala Tribunpon.com, owner and founder Will You Project dan Cerita Kita Project, Wanda Suryadi dan Triyanuar RF, berbagi kisah di balik membangun event organizer seapik ini. Tak banyak yang tahu kalau IO ini dimulai sejak tahun 2018 dari mengelola acara pernikahan. Menurutnya kunci utama keberhasilan ialah membangun dan menjaga rasa kepercayaan klien. Jika klien senang, maka usaha pun makin lancar. Tak terasa sudah puluhan event yang berhasil dikerjakan. Lantaran saking banyaknya, Wanda tak mengingat lagi jumlah acara wedding yang digelutinya. Lanjutnya ini kali kedua dirinya menyukseskan agenda musyawarah dari instansi besar. Semua kita terbayarkan, semua kerja keras kita selama mengurus acara ini itu terbayar hari ini. Kalau acara seperti Muscap ini kali kedua, pertama di acara BPJS wilayah untuk JS Ketenagakerjaan wilayah Makassar. Kalau cerita kita sendiri itu berdiri sudah lama, sekitar 2018. Merintisnya itu kita beranjak dari wedding, terus mulai masuk ke dunia event organizer. Alhamdulillah setiap event kita itu kita kerjakan dengan puji Tuhan, semuanya itu dari perusahaan, instansi maupun klien memberikan feedback yang lurus kepada kita. Itu sudah lebih dari banyak ya, lebih dari 30-an ya kalau event. Kalau weddingnya udah nggak terhitung, ratusan. Kalau kami sih lebih kepercayaan, kerjasama itu yang paling penting dalam mengurus suatu event. Karena kalau tidak ada kepercayaan, tidak ada kerjasama, semua itu tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. BPJ yang hadir dari Iswana Migas, kami persilakan untuk bergabung. Berikutnya 081, ada orangnya? Wah, ada 081. Di Ambon. Yes. Betul. Thank you for your support. Sampai-sampai kita juga mau minta terima kasih ya Jo, buat semua sponsor hari ini yang sangat luar biasa dari Bank BNI. Ada juga dari Bank Mandiri. Yes, Bank Tabungan. Saya sih semua telah kita terbayarkan, semua kerja keras kita selama mengurus acara ini itu.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 25 Juli 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.